Transhumanisme adalah sebuah gerakan filosofis dan intelektual yang semakin relevan dalam diskusi tentang masa depan manusia. Gerakan ini berpusat pada gagasan untuk secara fundamental mengubah kondisi manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia secara signifikan. Peningkatan yang dimaksud mencakup dimensi fisik, mental, dan emosional. Ini bukan sekadar perbaikan kecil, melainkan transformasi mendalam terhadap batasan biologis yang saat ini kita miliki. Transhumanisme berambisi untuk melampaui apa yang secara tradisional dianggap sebagai batas kemampuan manusia. Metode utama untuk mencapai peningkatan ini adalah melalui pemanfaatan teknologi. Berbagai inovasi ilmiah dan teknis dipandang sebagai alat untuk merealisasikan potensi manusia yang belum tergali. Teknologi menjadi jembatan menuju evolusi yang disengaja. Inti pemikiran transhumanisme adalah keyakinan bahwa manusia dapat dan harus melampaui batasan biologisnya saat ini. Ini adalah penolakan terhadap gagasan bahwa kondisi manusia adalah statis atau final. Sebaliknya, transhumanisme melihat manusia sebagai entitas yang terus berkembang. Visi akhir dari transhumanisme adalah penciptaan bentuk kehidupan pasca manusia yang lebih maju. Ini adalah entitas yang telah melampaui keterbatasan biologis dan kognitif manusia modern. Konsep ini membuka diskusi tentang identitas dan eksistensi di masa depan. Keyakinan fundamental dalam transhumanisme adalah bahwa manusia dapat dan harus ditingkatkan. Ini bukan hanya tentang pengobatan penyakit, tetapi tentang optimasi dan peningkatan kapasitas. Pandangan ini menantang batasan alami yang selama ini diterima. Teknologi peningkatan yang diusulkan sangat beragam. Ini mencakup rekayasa genetika, nanoteknologi, kecerdasan buatan, implan bioelektronik, dan obat-obatan canggih. Setiap teknologi ini menawarkan jalur potensial untuk memperluas kemampuan manusia. Tujuan utama dari banyak pemikiran transhumanis adalah memperpanjang umur manusia secara signifikan. Penuaan dipandang sebagai proses yang dapat diintervensi dan diperlambat. Ini adalah upaya untuk mengatasi salah satu batasan biologis paling mendasar. Visi longevitas ini bahkan mencapai ambisi untuk mencapai keabadian. Meskipun terdengar futuristik, konsep ini menjadi fokus penelitian dan pengembangan. Keabadian dipahami sebagai kelangsungan hidup yang tidak terbatas melalui intervensi teknologi. Pandangan tentang penuaan dalam transhumanisme sangat berbeda dari pandangan tradisional. Penuaan tidak dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan. Sebaliknya, penuaan dianggap sebagai penyakit yang dapat diatasi atau bahkan disembuhkan. Peningkatan kecerdasan juga merupakan pilar penting. Ini dapat dicapai melalui peningkatan otak biologis itu sendiri. Alternatifnya adalah melalui integrasi langsung dengan kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk memperluas kapasitas kognitif manusia secara eksponensial. Peningkatan kesehatan melampaui sekadar pengobatan penyakit. Ini tentang menghilangkan kerentanan terhadap penyakit dan cedera.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Nilai utama yang dipegang teguh adalah kebebasan individu. Setiap orang harus memiliki kebebasan untuk memilih dan mengendalikan takdir biologisnya sendiri. Ini adalah penekanan pada otonomi dalam menghadapi pilihan-pilihan teknologi yang transformatif. Rekayasa genetika adalah salah satu teknologi kunci dalam agenda transhumanisme. Ini melibatkan modifikasi gen untuk menghilangkan penyakit bawaan. Lebih jauh, rekayasa genetika bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kognitif. Teknologi ini juga berpotensi untuk memperpanjang umur manusia. Dengan memanipulasi kode genetik, dimungkinkan untuk memperlambat atau bahkan membalikkan proses penuaan. Ini membuka jalan bagi kehidupan yang lebih panjang dan sehat. Nanoteknologi menawarkan prospek yang revolusioner. Ini melibatkan penggunaan mesin berukuran nano untuk beroperasi di tingkat seluler dan molekuler. Nanobot dapat memperbaiki kerusakan jaringan atau bahkan membangun kembali tubuh dari dalam. Potensi nanoteknologi mencakup perbaikan organ yang rusak atau bahkan penciptaan organ baru. Ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi biologis tubuh. Nanoteknologi menjanjikan intervensi presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Kecerdasan buatan atau AI adalah komponen vital lainnya. Pengembangan AI yang lebih cerdas dari manusia adalah tujuan utama. AI dapat berfungsi sebagai alat untuk memperluas kapasitas intelektual manusia. AI juga dapat diintegrasikan langsung dengan otak manusia. Ini akan menciptakan bentuk kecerdasan hibrida yang melampaui batas-batas biologis. Kolaborasi antara manusia dan AI dapat membuka dimensi kognitif baru. Implan adalah teknologi yang mengintegrasikan perangkat elektronik atau mekanis ke dalam tubuh. Contohnya termasuk implan otak untuk meningkatkan memori atau kemampuan kognitif. Implan sensorik dapat memperluas indera manusia. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk berinteraksi langsung dengan mesin. Ini menciptakan antarmuka yang mulus antara biologi dan teknologi. Implan dapat meningkatkan fungsi tubuh atau bahkan menambahkan kemampuan baru. Kriopreservasi adalah praktik membekukan tubuh atau otak setelah kematian. Harapannya adalah bahwa di masa depan, teknologi akan cukup maju untuk menghidupkan kembali individu tersebut. Ini adalah upaya untuk menunda kematian secara efektif. Meskipun masih dalam tahap eksperimental, kriopreservasi mencerminkan ambisi transhumanisme untuk mengatasi kematian. Ini adalah taruhan pada kemajuan teknologi masa depan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi kehidupan. Visi transhumanisme mencakup kemunculan manusia super. Ini adalah individu dengan kemampuan fisik dan mental yang jauh melampaui batas saat ini. Mereka akan memiliki kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan yang superior. Manusia super ini akan menjadi hasil dari aplikasi teknologi canggih.
Mereka akan mewakili evolusi yang disengaja dan dipercepat. Konsep ini menantang definisi tradisional tentang apa artinya menjadi manusia. Kehidupan yang diperpanjang adalah salah satu janji utama. Manusia diharapkan dapat hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kematian karena usia tua akan menjadi hal yang langka atau bahkan tidak ada. Ini akan mengubah secara fundamental cara kita memandang kehidupan dan waktu. Konsep pensiun dan siklus hidup akan berubah drastis. Masyarakat harus beradaptasi dengan populasi yang sangat tua. Perubahan radikal dalam masyarakat akan tak terhindarkan. Cara kerja, belajar, dan berinteraksi akan mengalami transformasi besar. Struktur sosial dan ekonomi mungkin perlu dirombak total. Pendidikan akan menjadi proses seumur hidup yang berkelanjutan. Hubungan antar generasi akan menjadi lebih kompleks. Konsep keluarga dan komunitas juga dapat berevolusi. Munculnya spesies pasca manusia adalah puncak dari visi ini. Ini adalah bentuk kehidupan baru yang melampaui batasan manusia biologis. Mereka mungkin tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bentuk tubuh manusia saat ini. Spesies pasca manusia dapat mengambil berbagai bentuk. Mereka mungkin merupakan hibrida manusia AI, entitas digital, atau organisme yang direkayasa secara ekstensif. Ini adalah lompatan evolusioner yang disengaja. Transhumanisme memunculkan isu etika yang kompleks. Pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan menjadi sangat relevan. Bagaimana memastikan bahwa peningkatan ini tersedia untuk semua orang? Dampak sosial dari teknologi ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah ini akan menciptakan masyarakat dua tingkat? Apakah akan ada diskriminasi terhadap mereka yang tidak ditingkatkan? Aksesibilitas teknologi adalah kekhawatiran utama. Teknologi peningkatan canggih kemungkinan akan sangat mahal pada awalnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan memiliki akses ke teknologi tersebut. Jika hanya orang kaya yang mampu mengaksesnya, kesenjangan sosial akan semakin melebar. Ini dapat menciptakan kelas elit yang secara biologis superior. Kesenjangan ini berpotensi memicu konflik sosial. Potensi memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada sangat besar. Jika peningkatan kemampuan menjadi komoditas, maka ketidaksetaraan akan semakin mengakar. Ini dapat mengarah pada stratifikasi biologis. Masyarakat mungkin terpecah antara yang ditingkatkan dan yang tidak ditingkatkan. Ini akan menciptakan tantangan besar bagi kohesi sosial. Prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia akan diuji. Keamanan teknologi juga menjadi perhatian serius. Risiko AI yang tidak terkendali adalah skenario yang menakutkan. Bagaimana jika AI yang sangat cerdas tidak selaras dengan nilai-nilai manusia? Efek samping yang tidak terduga dari implan atau modifikasi genetik juga mungkin terjadi. Ada risiko kesehatan dan keamanan yang belum sepenuhnya dipahami. Pengujian dan regulasi yang ketat sangat diperlukan.
pertanyaan identitas menjadi sangat mendalam. Apa artinya menjadi manusia di era teknologi yang mengubah esensi kita? Apakah kita masih manusia jika sebagian besar tubuh kita adalah mesin? Pergeseran batas antara manusia dan teknologi menjadi kabur. Ini menantang definisi tradisional tentang kemanusiaan. Konsep diri dan kesadaran mungkin perlu didefinisikan ulang. Transhumanisme adalah gerakan yang kompleks dan kontroversial. Ini melibatkan ambisi besar untuk mengubah masa depan manusia. Namun, ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang etika dan masyarakat. Gerakan ini menuntut kita untuk berpikir secara kritis tentang arah evolusi kita. Ini bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan filosofis. Kita harus mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya. Implikasi penting dari transhumanisme adalah perlunya pertimbangan yang matang. Kita harus mempertimbangkan dampak etis, sosial, dan teknologi secara komprehensif. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita. Membentuk masa depan evolusi manusia adalah tugas yang monumental. Kita harus memastikan bahwa kemajuan ini melayani kebaikan bersama. Ini adalah panggilan untuk dialog dan perencanaan yang bijaksana.